Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat kasih sayangnya kepada kita, yang sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin shaimin shaimat dimanapun berada, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lepas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu yang sangat mulia di bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan malam Al-Qadar. Diceritakan bahwa Ar-Razi di dalam sebuah komentarnya mengatakan, idza tala'al fajru fi lailatul qadri nada Jibril ya ma'syaral malaikah ar-rahil ar-rahil. Qalu ya Jibril, ma sana'allahu bil muslimina fi hadhihi lailati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah subhanahu wa ta'ala nazara ilaihim birrahmati wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ata nafar. Bahwa apabila idza tala'al fajru fi lailatul qadri, fajar sudah terbit pada malam Al-Qadar, nada Jibril, Jibril berseru, ya ma'syaral malaikah, wahai para malaikat, wahai jamaah malaikat, ar-rahil ar-rahil, berangkat berangkat. Itu kata Jibril kepada jamaah para malaikat yang turun pada malam Al-Qadar. Lalu para malaikat yang diseru untuk berangkat pergi bertanya kepada Jibril, ma sana'allahu bil muslimina fi hadhihi lailati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah lakukan terhadap kaum muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini? Jibril berkata, qala, sesungguhnya innallaha subhanahu wa ta'ala nazara ilaihim birrahmah. Pada malam ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memandang semua umat muslim dari umat Rasulullah dengan pandangan yang begitu sayang, memandang dengan rahmatnya. Kemudian wa'afa anhum, memaafkan mereka semua. Dan di malam ini pula mereka umat-umat muslim dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafara lahum, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali arba'ata nafarin, illa arba'ata nafarin, kecuali 4 golongan. Mana yang 4 golongan itu? Yang pertama adalah mudminu khomrin, pecandu atau peminum keras. Orang-orang yang suka meminum keras ini tidak dapat pandangan rahmat,
tidak diberikan rahmat pada malam Al-Qadar, tidak pula dimaafkan, tidak pula diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau mereka masih tidak mau berhenti dari perbuatan minum keras, ya, yang sesungguhnya minum keras itu adalah rijsum min amali syaitan, adalah pekerjaan kotor dari pekerjaan-pekerjaan syaitan, yang bahayanya tidak hanya mengenai fisik bagi si peminum, tetapi bahayanya kepada agama, yaitu dapat menimbulkan al-baghdha, menimbulkan pertumpahan, menimbulkan pertikaian. Tidak hanya sekedar itu saja, tetapi bahaya minum keras itu dapat membuat seseorang jauh dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu di antara orang yang tidak dapat rahmat, maaf dan ampunan Allah, yang pertama ini adalah mudminu khamrin, pecandu atau orang-orang yang senang minum keras dan tidak mau bertaubat di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini pada malam Al-Qadar tidak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pula dimaafkan oleh Allah, tidak pula mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keredaan Allah itu tergantung kepada keredaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah itu juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka oleh karena itu, seseorang siapapun dia, terutama anak laki-laki, hendaknya dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya kalau dia ingin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan juga maaf di malam-malam Al-Qadar. Yang keempat adalah qati'ur rahim. Qati'ur rahim adalah orang yang memutuskan silaturahimnya. Nah, orang yang memutuskan silaturahim, ya, memutuskan persaudaraan di antara sesamanya, entah karena pertengkaran, entah karena perbedaan pendapat, atau entah karena hal-hal lain yang membuat mereka menjadi terputus hubungan sesaudaranya antara sesama muslim, maka mereka ini juga tidak memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak juga pula memperoleh maaf dan ampunan selama mereka ini tidak bertobat di bulan suci Ramadan ini. Di dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqihi, barang siapa yang ingin, yang suka supaya rezekinya diluaskan, satu. Yang kedua, wa ayyun sya'alahu fi athari, supaya umurnya dipanjangkan, maka falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan, menjaga tali silaturahimnya antara sesama saudaranya yang muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak memperoleh rahmat atau yang tidak mendapatkan pandangan kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan, tidak juga dapat maaf dan ampunan dari Allah, adalah al-musyahin. Al-musyahin ini adalah orang-orang yang suka bertengkar, orang-orang yang suka cari kesalahan orang, orang-orang yang sedikit-dikit bertengkar, tetapi setelah dia bertengkar, setelah dia berselisih, kemudian dia tidak mau menyapa, tidak mau menegur temannya lebih dari 3 hari. Ya, karena dikatakan di dalam hadis juga, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa 3 ayamin. Tidak baik, tidak halal, tidak benar kalau seseorang mendiamkan sesama saudaranya, tidak mau menegur sapa temannya lebih dari 3 hari. Lalu kemudian yaltaqiyan, padahal dia berjumpa, wa yu'ridu an hadza wa yu'ridu hadza, lalu salah satu di antara mereka itu berpaling dengan teman yang lainnya.
Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, khairuma alladzi yabda'u bisalam. Orang yang terbaik di antara kedua mereka yang pernah tidak saling teguran adalah orang pertama yang mengucapkan salam terhadap saudaranya. Inilah 4 golongan orang-orang yang tidak bakal memperoleh rahmat Allah, tidak akan bakal memperoleh maaf dari Allah, tidak pula akan memperoleh ampunan di malam kemuliaan yang disebut dengan malam Al-Qadar. Di mana malam Al-Qadar itu adalah malam yang dikatakan khairum min alfi syahrin. Apabila orang dapat beribadah di dalamnya, walau hanya sesaat, walau hanya sebentar, maka ibadahnya itu seolah-olah dia beribadah sampai 83 tahun lebih 4 bulan. Coba bayangkan. Lalu kalau kita tidak akan memperoleh rahmat Allah, tidak memperoleh maaf Allah, tidak memperoleh ampunan dari Allah, betapa ruginya kita sebagai umat muslim, salah satu dari umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Para pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama dan bisa membawa kita menjadi orang-orang yang selalu terus dapat berbuat baik antara sesama kita sebagai umat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.